Hai guys, menjelang diumumkannya kenaikan suku bunga di FOMC meeting nanti dini hari, kira-kira pergerakan harga Bitcoin itu bagaimana dan untuk kenaikan suku bunganya itu diprediksi bakal jadi berapa dan ini ada kata astrolog kemarin mengenai prediksi untuk akhir bulan Juli ini dan awal Agustus. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk time frame daily harga Bitcoin di mana masih mengalami penurunan setelah kemarin, namun ada rejection dari harga 20.700 dan dia bisa close sampai ke 21.200-an. Hari ini ada sedikit penurunan. Kalau kita lihat ini dia itu berada di daerah Fibonacci Golden Pocket-nya dan 76,8, jadi dia bounce daripada Golden Pocket-nya itu, jadi cukup bagus, kemungkinan dia bisa naik lagi ke daerah yang lebih tinggi, daerah sini. Itu kalau kita lihat dari kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi, bisa saja dia retest daerah VIP 50 di 21.600, itu sangat mungkin untuk terjadi. Dan ini juga ada demand zone juga, jadi sangat jelas sekali ada demand zone di sini, makanya kenapa candle-nya itu bisa naik ke atas. Kalau untuk time frame yang lebih kecil, dia sekarang berusaha untuk masuk lagi ke dalam pola bull flag-nya atau falling wedge-nya ini, tapi belum close. Kita harus tunggu jam 11 nanti, apakah dia bisa close di atas daripada pola di dalam pola bull flag ini, ya. Dan kalau kita lihat dari formasi candle-nya ini, formasi candle 2 candle 4 jam, ya 8 jam terakhir ini dia menutupi candle yang ini, itu menunjukkan bahwa ini bisa potensi ada terjadi reversal, terjadi di sini, dan bisa naik ke atas. Oke, dan kalau kita lihat untuk resistance yang berada di atas, kalau misalnya dia mampu balik lagi ke atas, itu dia mungkin untuk ke daerah ini merupakan daerah supply zone-nya. Jadi kalau kita taruh seperti ini adalah supply zone-nya itu, kemungkinan bisa ada rejection dari sini dan turun, dan ini juga pas sekali dengan golden pocket-nya, yaitu di harga 22.900-an, ini ada 61,8, ya. Pas sekali dengan supply zone-nya untuk di time frame 1 hari. Dan ini juga pas sekali dengan pivot point weekly. Jadi ini adalah pivot point yang berfungsi sebagai support and resistance juga, ya. Jadi kalau kita lihat ini bisa menjadi support and resistance untuk harga Bitcoin. Dan ini kemungkinan ini di harga 22.500-an itu adalah untuk harga daripada pivot point weekly-nya. Untuk time frame 1 jam bagaimana? Time frame 1 jam dia sudah close di dalam pola bull flag ini. Jadi sekarang hanya retest, dan sekarang retest di daerah sini, apakah dia akan ke bawah lagi atau ke atas. Kalau kita lihat untuk indikator sebenarnya tidak ada bullish divergence, hanya dia sama levelnya saja. Untuk RSI-nya hampir mirip, tetapi untuk dari MACD-nya itu ada peningkatan, jadi cukup bagus dari merah ke hijau ketika dia harganya itu menurun dari low 20.900 sampai ke 20.700, pas sekali berada di ujung daripada demand zone ini, ya. Pas sekali di demand zone ini. Oke. Jadi kita akan lihat untuk target pergerakan harga selanjutnya, kira-kira dia akan, kalau misalnya dia berhasil untuk tetap stay di dalam ini, maka dia akan kemungkinan akan retest untuk garis trend line yang ini, ya teman-teman. Oke, untuk Ethereum USDT itu bagaimana? Untuk Ethereum setelah dia mengalami ada yang namanya bearish divergence di sini, jadi RSI-nya itu menurun ketika dia itu naik, ternyata merupakan semacam area distribusi oleh para whale untuk menjebak para pemain-pemain yang melong FOMO membeli Ethereum di sini.
menurut saya ini akan downtrend dan MACD juga akan sebentar lagi dia akan cross ke bawah. Tapi karena ada kemungkinan Bitcoin itu naik, maka dia bisa mengikuti Bitcoin untuk naik juga. Kalau kita lihat ini cukup bagus 4 jam yang terakhir ini, di mana dia bisa close daripada candle sebelumnya dan 2 candle, bahkan lebih daripada beberapa candle sebelumnya. Jadi cukup kuat, tiba-tiba naik sebesar 6%. Mungkin dia bisa retest ke daerah ini. Ini ada supply zone-nya di sini. Daerah ini 1.500-an sampai 1.550 itu pas dengan tidak usah dihapus, pas sekali dengan daerah golden pocket daripada Ethereum USDT ini ya. Jadi itu bisa menjadi semacam wave 2 kalau untuk posisi downtrend-nya. Jadi ini adalah wave satunya, kemudian ini ada wave 2-nya, habis itu dia akan terjun ke bawah, karena biasanya wave 3 adalah wave yang paling kuat dan paling jelas kelihatan, dan itu bisa lebih bawah, dia kemungkinan besar dia akan bisa masuk lagi ke daerah ini, daerah sideways ini, kalau misalnya posisi daripada Bitcoin itu bearish ya, apalagi menjelang FOMC meeting nanti. At least untuk Ethereum dia harus retest daerah neckline ini di 1.500-an ya, neckline daripada pola M pattern kalau di sini, meskipun secara keseluruhan ini adalah pola 3 drives. Oke. Dan RSI juga ketika ini naik, dia akan ke daerah 50, biasanya akan retest daerah 50 untuk menentukan apakah dia akan bisa balik lagi bullish. Kalau di atas 50 kan dia bullish, kalau ternyata ini breakdown ke bawah, apakah dia akan berada di bawah 50 untuk sementara waktu ke depan ini, ini adalah momen penentuannya ya. Untuk Bitcoin dominance bagaimana, masih sideways saja di daerah sini-sini saja, tidak ada informasi yang terlalu penting karena semuanya masih mengikuti harga Bitcoin. Memang ada altcoin yang naik cukup lumayan daripada ketika Bitcoin ini naik, tetapi tidak terlalu kuat, hanya semacam dead cat bounce saja menurut saya. Tidak terlalu kuat, hanya mengikuti Bitcoin saja. Dan ini adalah on-chain analysis whales 30 days ratio. Jadi whale ratio kalau secara umumnya ini menunjukkan apakah whale itu memasukkan Bitcoin itu ke dalam exchange. Kalau misalnya itu grafiknya itu tinggi, berarti banyak whale yang memasukkan Bitcoin-nya itu ke dalam exchange, atau banyak Bitcoin yang masuk ke dalam exchange. Dan terakhir kali kita melihat di bulan Juni, Juli ini, whale ratio ini naiknya sangat tinggi sekali sampai ke posisi 0,59, hampir 0,6. Kalau secara histori kita melihat untuk whale ratio ini, ketika dia terjadi kenaikan di sini sampai ke sini, apa yang terjadi ketika ini itu naik, itu dia melakukan distribusi, yaitu dia menjual Bitcoin-nya. Dan apa yang terjadi ketika dia mulai turun, ketika whale ratio ini mulai turun, maka harga juga akan ikut turun. Kita lihat di sini, ini ternyata ini mengalami penurunan karena sudah melemah, cukup melemah daripada yang ketika kenaikan di sini. Dan di sini sama-sama naik, harga dengan whale ratio-nya itu sama-sama naik. Habis itu setelah whale ratio itu turun, harga itu turun, dan ini kita ingat ini adalah ketika terjadi Luna crash tersebut, ketika Luna mengalami masalah besar. Dan ini adalah yang terjadi sebelumnya, di mana dia terjadi kenaikan sebesar 14,94%. 14,94%. Ini itu menyebabkan harga itu turun dari 30 ribuan itu sampai ke 20 ribu, 17.500. Jadi 30 ribuan itu turun sampai ke 17.500. Dan sekarang ini ada kenaikan yang sangat besar sekali, 34,36%. Kalau dari sini ke sini, atau kalau kita ukur dari sini, maka itu kenaikan 23,6%. Itu sekarang lagi kemungkinan akan play out
kemungkinan akan bisa terjadi setelah FOMC meeting itu diumumkan ya. Jadi ini ya kita perlu waspada saja. Bisa mungkin ini harga Bitcoin itu terjun di bawah daripada low sebelumnya 17.500 masih sangat mungkin, dan ke harga 15.000, 14.000, 13.000 dan seterusnya. Kira-kira nanti malam FOMC meeting akan diadakan di jam 1 subuh. Jadi harga akan cukup fluktuatif naik turun menjelang ini dan setelah diumumkannya ini. Jadi bakal naik turun, tetapi setelah beberapa jam kemudian dari pengumumannya, harga akan mulai menunjukkan trennya itu akan kemana, apakah dia akan ke atas atau ke bawah. Kira-kira ininya itu kenaikan suku bunganya itu berapa? Kenaikan suku bunganya itu diprediksi 75 basis point juga atau 3/4 ini akan menaikkan suku bunganya itu menjadi 2,25% sampai ke 2,5%, jadi sama seperti bulan sebelumnya. Dan ini karena dengan alasan inflasi itu selama 4 dekade terakhir ini itu paling tinggi. Jadi bank sentralnya itu berusaha untuk lebih agresif lagi di dalam menaikkan suku bunganya. Jadi 75 basis point sangat mungkin untuk terjadi. Apakah 100 basis point bisa terjadi? Bisa saja ya, tapi kemungkinan besar lebih ke 75 basis point. Dan ini ada apa yang dikatakan oleh astrolog Maren mengenai prediksi untuk bulan akhir Juli ini dan awal Agustus. Jadi kita akan lihat sama-sama. Oke, jadi di market crypto kita ada new moon di tanggal 28 Juli. Oke, ini dia bilang kita cenderung untuk dump kemudian pump dari new moon, tapi maksud dia adalah kita bakal pump dulu ketika menjelang new moon, dump, dan di awal new moon itu kita akan dump. Jadi akan naik dulu harganya. Jadi kemungkinan dia akan play out seperti ini. Jadi naik dulu ke daerah yang ini, daerah supply zone ini sangat mungkin sekali untuk terjadi. Habis itu dia dump ke bawah. Jadi mirip sekali dengan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada supply zone juga di sini. Jadi lihat candle kecil yang warna kuning ini dengan di sini itu mirip sekali situasinya. Habis itu dia naik pas berada di daerah ini. Dia menyentuh, kemudian habis itu turun 1 hari kemudian. Jadi ada skenario seperti itu. Maren juga berpikir bahwa dia akan harga Bitcoin akan dibawa seperti itu. Jadi Bitcoin berada di South Node itu adalah indikasi akan ada pengurangan atau rilis atau pelepasan ketika teraktivasi. An indicator of decrease or release when it's activated in a financial context is translated into sell-off. Untuk konteks finansial maka itu translate sebagai dijual. So from the 27th to the 29th in the 24 hours before and after the 28th exact. Jadi dari tanggal 27 sampai 29 di dalam 24 jam sebelum dan setelah tanggal 28 itu jadi kita harus waspada karena akan ada dump yang terjadi, dan apalagi ini bertepatan dengan FOMC meeting di tanggal 27. Astrologi bisa menjadi cermin untuk event-event dunia yang menyebabkan hal-hal seperti ini. Jadi ini menunjukkan kalau artinya itu situasinya itu bearish ya. Jadi ini adalah kata dari astrolog Maren. Jadi situasinya itu bearish. Jadi saya ulangi lagi. Jadi menjelang daripada new moon tersebut itu kemungkinan akan naik. Habis itu setelah new moon itu sudah confirm mulai, maka harga itu akan turun atau dump dari situ. Jadi kalau kita lihat fraktal juga ini akan sama sekali dengan situasi di sini ya. Jadi naik sempat turun,
turun dulu, habis itu naik menyentuh supply zone di sini, menyentuh supply zone di sini, habis itu turun ke daerah yang lebih bawah lagi, potensi ke 15.000, 16.000, 14.000. Kita tidak tahu bottomnya akan ada di mana, tapi yang pasti adalah ini adalah daerah yang sangat rendah sekali, jadi sangat bottom sekali, dan menurut saya ini adalah kesempatan bagi kita untuk membeli Bitcoin, dan mungkin juga untuk altcoin lainnya, karena altcoin lain akan mengikuti harga Bitcoin. Jadi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk membeli Bitcoin, karena yang pasti ini harganya sekarang sangat diskon sekali, sangat murah sekali, kesempatan sekali seumur hidup. Kalian bisa membeli Bitcoin dengan harga kemungkinan di bawah tahun 2017 ya, jadi semacam mengulang lagi dari tahun 2017-2018. Itu kesempatan sekali seumur hidup, dan kalau teman-teman mempelajari soal fundamental Bitcoin, maka teman-teman akan mengerti bahwa Bitcoin itu akan naik terus sampai dia tidak akan terlalu signifikan lagi kenaikannya. Jadi ini masih dalam tahap price discovery, masih ada banyak potensi upside ke atas ini sebelum dia nanti pada suatu saat nanti, apakah 2030 atau kapan, itu dia akan stabil harganya. Jadi mumpung dia masih sangat murah sekali dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, ya bulan November apalagi, ini sudah turun sebanyak 70% lebih. Jadi ini merupakan hal yang sangat baik sekali kalau misalnya kita bisa mulai cicil masuk bertahap atau DCA Bitcoin. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.